Persib di grup mudah, tapi jangan lengah. Wow, kata itulah kita sematkan untuk pembagian grup ACL 2 yang mana menempatkan Persib Bandung berada di grup yang bisa kita bilang relatif mudah ketimbang di musim lalu. Dan di sini aku akan memaparkan empat alasan kenapa aku bisa bilang Persib bakal bisa lolos dari grup ini. Menarik kita bahas. Iya. Jadi kita tahu baru aja diinfokan bahwasanya Persib akan tergolong dalam grup yang relatif mudah karena diisi oleh klub-klub ASEAN. Sejatinya tidak ada grup mudah karena semua tetap payah kalau misalnya kita tidak berusaha. Tapi kalau kita lihat dari secara garis besar, Bangkok United, Selangor, dan Lion City Sailors ini adalah klub-klub yang berdomisili di Asia Tenggara. Kita ketahui Asia Tenggara dengan Indonesia, klub Asia Tenggara dan termasuk Indonesia, klubnya yaitu Persib Bandung tidaklah terlalu jauh gapnya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan JDT ya dan Buriram mungkin masih terlalu jauh ya. Karena kalau dilihat dari level mereka yang sudah bisa masuk ke 8 besar ACL Elite, bukan tidak mungkin Persib pasti kewalahan. Tetapi kalau kita lihat semacam Selangor yang notabene juga kesulitan ketika menghadapi JDT, baru juga Lion City Sailor yang pernah Persib kalahkan di kandangnya lagi, terus juga Bangkok United, memang masih tidak terlalu awam kita ya dengan Bangkok United, tetapi setidaknya Persib yang sudah bermain di Thailand juga sempat musim lalu jumpa dengan klubnya Asnawi. Jadi bukan tidak mungkin Persib udah mulai banyak membaca tentang bagaimana pola permainan klub-klub Thailand seperti itu. Jadi mari kita bahas, oke? Nah, jadi alasan pertama kenapa bisa kita bilang mudah juga dan kenapa Persib itu bisa lolos ya menurut aku nih ya. Yang pertama, karena tidak ada tim yang dari Timur Tengah, dari Asia Timur sana. Kita tahu biasanya kita itu tergabung dalam grup yang mana di pot 1 itu ada kayak Gamba Osaka atau mungkin kayak musim lalu yang ada dari Cina. Itu pasti levelnya udah agak beda. Jadi mau baik itu main kandang maupun tandang pasti kita itu keteteran. Dan terbukti juga Persib ketika main kandang dan tandang itu keteteran lawan tim-tim seperti itu. Ditambah lagi mungkin Persib sekarang ini kan masih dalam masa peralihan. Jadi dengan hadirnya tim-tim yang notabene masih bisa kita bilang sekufu, walaupun tidak sekufu banget ya. Karena kalau dari kita lihat market value dari masing-masing tim, Persib adalah yang paling rendah. Tapi sekali lagi, market value tidak menjamin bahwasanya klub itu bisa tampil garang. Karena kebetulan kita lihat nih, Dewa United malah keok 2 pertandingan awal. Kan? Iya. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita lihat, aku sebenarnya tadi udah senang ya nengok. Aku yang paling aku takuti itu adalah ketika Persib nanti satu grup ya dengan Gamba Osaka. Karena kalau udah satu grup sama Gamba Osaka paling realistis sudah nyari ini aja lah, nyari runner up gitu. Tapi kalau misalnya jumpa dengan Bangkok, Selangor, dan Lion City, bukan tidak mungkin Persib jadi keluar sebagai pemuncak klasmen, pemuncak grup. Walaupun sebagai runner up juga udah oke gitu. Yang penting bisa lolos aja dari fase grup. Karena jujur ya, kita lolos aja ke fase grup itu udah mendapatkan poin tinggi, ya udah lumayan bagus lah karena musim lalu kita nggak lolos kan gitu. Nah di sini kita pakai istilah kita karena kebetulan Persib ini kan wakil Indonesia, jadi kita support dengan kata kita. Jadi nggak ada lagi fans Persija, fans Persebaya, fans PSMS, PSM. Pokoknya kalau udah Persib dia bawa nama Indonesia, maka itu adalah perwakilan daripada kita. Nah, jadi alasan pertama adalah kualitas yang merata. Karena kualitas merata, jadi aku yakin ya Persib bakal bisa lolos, baik itu tidak sebagai pemuncak grup, tapi setidaknya nanti jadi runner up. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ini pertandingannya bisa kita bilang cukup dekat ya. Karena masih daerah ASEAN yang notabene pasti tidak akan memerlukan waktu yang banyak ya kan untuk yang namanya traveling dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan bisa kita bilang lebih capek ketika menghadapi klub-klub Indonesia lainnya. Contoh, misalnya nanti Persib away nih ke Malut gitu kan. Itu kan lebih capek, lebih lama penerbangannya. Atau Persib away kayak kemarin
ke Biak sana gitu kan, ke Jayapura sana, itu jauh lebih melelahkan ketimbang mereka itu harus tampil di AFC 2 ini yang akan ke Singapura sebentar, ke Selangor juga sebentar, ke Bangkok juga sebentar, tidak butuhkan waktu yang cukup lama. Jadi karena jaraknya yang bisa kita bilang relatif dekat, maka tidak akan mempengaruhi fisik daripada pemain-pemain Persib. Jadi nggak capek-capek amat. Jadi mereka sibuk di Liga, juga nanti sibuk di ACL 2, jadi tidak terlalu berpengaruh, sehingga pemain-pemain Persib juga bisa tampil prima. Karena kemarin Pak Adit sempat bilang ketika tampil di ACL Elite 2 yang musim lalu ketika menghadapi klub China, itu ya lumayan keteteran juga fisik pemain Persib karena lelahnya perjalanan, ditambah lagi karena faktor eksternal yang mungkin beliau karena masih baru, masalah gizi pemain dan sebagainya gitu kan, nutrisi, sehingga banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi permainan Persib underperform saat itu. Nah sekarang pasti tidak lagi menjadi alasan. Karena apa? Karena sudah, ini rezeki banget nih, betul, Persib ini dapat rezeki nomplok yang mungkin bisa kita bilang apa ya, sudah terpakai nih satu keuntungannya ya, keberuntungannya dalam hidupnya. Karena bisa pula dapat apa seperti ini ya, apa namanya, undian seperti ini. Makanya ini amalan apa yang dilakukan oleh Boboto ya, sehingga mereka bisa mendapatkan apa namanya, undian yang cukup beruntung ini guys, yang sangat menguntungkan. Jadi alasan yang pertama adalah kualitas yang cukup merata, jadi aku bisa yakin Persib bisa lolos. Yang kedua, alasan yang dekat, jadi pemain Persib nggak capek, jadi pasti bisa tampil maksimal. Ditambah lagi juga mereka udah pernah main di Thailand, pasti kita bilang ya udah bisa ngebaca permainan Thailand. Mereka juga udah pernah ngelawan Lion City Sailor dan bisa menang di kandang Lion City, jadi bukan tidak mungkin mereka juga bisa menang juga lagi nantinya. Dan juga melawan tim Malaysia yang notabene tidak sekuat JDT, yaitu Selangor FC. Walaupun kita juga tidak boleh remehkan Selangor ya, karena Selangor is Selangor, salah satu klub kuat daripada Malaysia yang pernah diperkuat oleh BP dan juga Buas Salosa, seperti itu guys. Nah itu alasan kedua. Alasan ketiga adalah karena jarak dekat juga, maka biaya nggak banyak. Karena kita ketahui ini Persib juga lagi dalam efisiensi, harga tiket juga makin mahal, udah gitu juga harga jersey juga makin mahal, ditambah lagi butuh pengeluaran lebih karena bakal membangun fasilitas-fasilitas yang lainnya, ditambah lagi juga pemain-pemain juga datangkan pasti butuh duit banyak. Apalagi sekarang ini Persib mau mendatangkan 2 pemain tambahan lagi katanya biar memaksimalkan kuota pemain asing, dan itu juga butuh duit yang cukup banyak. Nah dengan dekatnya ya klub-klub peserta ACL 2 di grup Persib, maka ini cukup mengefisiensi dana yang dimiliki oleh Persib, sehingga Persib bisa mengalokasikan dana yang mungkin mereka taksir perjalanan ke Jepang atau ke Cina itu memakan biaya banyak, sehingga bisa dialokasikan sedikit atau setengahnya ke kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi Persib tidak akan terlalu tidak akan terlalu pusing lagi lah untuk masalah dana. Jadi Persib udah bisa, walaupun aku udah yakin Persib kalau masalah dana nggak pusing gitu kan, tapi setidaknya dengan adanya kayak gini kan lebih enak lagi gitu. Jadi mereka bisa lebih totalitas lagi untuk memfasilitasi pemain, baik itu dari segi kamarnya, makanannya, dan kalau misalnya tidur mereka nyenyak, aman, dan juga makanan mereka bergizi oke gitu ya kan, nutrisinya, bukan tidak mungkin nanti ketika main di lapangan Persib akan siap membantai-bantai tim-tim ACL 2. Iya, ngeri. Ya sekali lagi itu masih dalam tahap opini kita. Sekali lagi masih bisa benar, masih bisa salah. Tapi itu semoga menjadi harapan. Perkataan adalah doa. Semoga yang kita katakan ini betul-betul terjadi. Persib bisa lolos, baik itu sebagai juara grup maupun sebagai apa namanya, runner up. Karena apapun ceritanya Persib tetap kita dukung karena dia membawa timnas, membawa nama Indonesia. Oke, itu alasan yang ketiga. Alasan yang terakhir ini yang paling berpengaruh ke dalam performa Persib nanti di lapangan. Apa itu? Yes, karena jaraknya cukup dekat ke Malaysia, Singapura, dan Thailand, maka aku yakin Boboto pun juga akan semakin besar peluangnya untuk membanjiri stadion-stadion di sana. Karena kita ketahui, Pak Adi juga udah bilang,
bahwasanya wah ini untung nih kita away-nya nanti ke Thailand, Singapura, Malaysia. Kenapa? Karena kebetulan di sana paling banyak domisili boboto kita untuk untuk di luar negeri, guys. Aku yakin di Malaysia pasti banyak banget tuh orang Indonesia kan, bobotonya lagi, baru juga Lion City di Singapura banyak itu, apalagi di Thailand juga banyak. Nah, jadi bukan tidak mungkin nanti Persib mainnya juga bakal gacor habis karena didukung langsung oleh puluhan ribu supporter mereka. Bahkan ya, let's say nggak sampai lah 10.000, wala 5.000, itu udah cukup banget itu untuk stadion yang notabene mungkin bisa kita bilang ya di kandang lawan gitu loh. Bayangkan ribuan supporter hadir di kandang lawan, apa nggak Persib makin gacor nanti mainnya? Karena kita ketahui Maklok sempat komplain juga tentang sepinya penonton di GBLA kan ya. Kita nanti bahas lah di konten sendiri tentang kenapa Persib itu kenapa boboto sedikit datang ke stadion gitu. Nanti kita bahas. Tapi yang jelas aku yakin nanti main di kandang lawan juga bakal ngeri nih. Supporter boboto pasti solid kali lah, mereka akan datang ke sana dan ini pasti akan membakar semangat Maklok DKK. Karena jelas kata Maklok, kalau misalnya supporter banyak, mereka semangat mainnya katanya. Maka mereka tuh kayak agak lemas juga kalau misalnya dikit yang datang. Makanya Maklok agak komplain kemarin, kenapa kok dikit yang datang gitu ya kan. Seperti itu. Nah, dengan hadirnya bobotoh yang nanti meramaikan stadion di kandang-kandang lawan, jadi aku bisa prediksi Persib bisa main tampil maksimal. Udah nggak kelelahan, terus juga kualitas hampir mirip sesama Asia Tenggara, pernah mereka kalahkan juga, dan juga biaya tidak terlalu banyak, dan didukung sama supporter yang solid dan super militan. Bukan hal tidak mungkin Persib akan meraih kemenangan baik itu kandang maupun tandang. Dan jika sudah tampil beringas baik itu di level kandang dan tandang, maka bukan tidak mungkin ya Persib akan keluar sebagai juara grup, atau paling minimal Persib akan bertengger di peringkat 2 dan akan lolos ke babak selanjutnya. Dan jika lolos sudah ke babak selanjutnya, maka target Persib sudah mulai terlampaui dari musim lalu. Yang musim lalu mereka prestasinya cuma mentok di level grup. Kali ini mereka bisa lolos ke fase knockout. Dan kalau udah lolos fase knockout, wah ini kita tidak mau mesti dukung Persib mati-matian, guys. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang peluang Persib untuk lolos di grup ini, dan gimana pendapat kalian tentang keyakinanku bahwasanya Persib pasti bakal lolos dari grup ini karena Persib punya 4 alasan, dan alasan terakhir itu yang paling sangat mendukung bahwasanya Persib akan lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.